saya Tresya Margita Gulo dari kelas B Pendidikan Geografi 2021 dengan NIM 32131313007. Perkenalkan, nama saya Arif Fikri Hawari, NIM 3213111065. Pada video ini, kelompok kami akan menjabarkan materi kami yang berjudul Perkembangan Penyesuaian Diri. Pendahuluan. Pencapaian akhir dari proses pendidikan atau belajar adalah agar individu mampu menyesuaikan diri dengan segala yang ada pada hidupnya sesuai keinginan dan tuntunan dari masyarakat sosial. Seorang individu tidak dilahirkan dengan bakat atau kemampuan yang mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian diri dapat dari bagaimana individu tersebut menanggapi orang sekitarnya dan permasalahan. Penyesuaian diri adalah suatu proses di mana seorang mempertahankan konsep dirinya di saat konflik terjadi. Dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya adalah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Penyesuaian diri ini berkembang jika individu tersebut tahu cara mempertahankan konsep diri dan memahaminya dirinya sendiri. Manusia dilahirkan dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda satu sama lainnya, namun masih banyak dari individu yang belum mampu mengembangkan kemampuan dirinya sepenuhnya. Pengembangan penyesuaian diri dapat dikembang di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mini riset. Tujuan penelitian A. Untuk mengetahui pengertian proses penyesuaian diri. B. Mengetahui penyesuaian diri dari para siswa atau siswi yang berada di SMA Negeri 1 Tuka. C. Untuk mengetahui cara penyesuaian diri yang baik. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, yaitu pengalian data. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket, yaitu dengan cara melakukan penyebaran link kuesioner kepada para siswa yang berada di SMA Negeri 1 Tuka. Penyebaran link dengan pemanfaatan Google Formulir. Berikutnya ini adalah hasil dari jawaban link kuesioner yang diberikan kepada siswa atau siswi SMA Negeri 1 Tuka. Berikutnya hasil dan pembahasan. SMA Negeri 1 Tuka adalah salah satu sekolah negeri yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagian siswa rentang usianya 15 sampai 18 tahun. Bisa dikatakan masih remaja. Dari hasil survei juga masih banyak siswa yang kurang bisa menyesuaikan diri dengan kegagalan. Contohnya dapat dilihat dari survei masih ada yang menangis, mengetuki diri, dan bahkan diam meratapi nasib kegagalannya. Kita tidak bisa dipungkiri kegagalan menyebabkan kita frustasi dan marah, namun terlarut-larut dalam kemarahan akan menyebabkan kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Cara penyesuaian diri yang baik. Mampu mengendalikan emosi. Orang yang mampu memahami emosi dan menyesuaikan diri dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seorang mengendalikan emosinya dan menanggapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Kedua, bersifat realistik adalah suatu sikap
yang dapat menetralisir penyesuaian diri yang buruk. Jika kita bersikap realistis dan tidak terlalu berekspektasi diri berlebihan, maka dari itu akan mengurangi rasa kemarahan dan frustasi jika kita pada saat terjadi gangguan. Ketiga, menghargai pengalaman. Pengalaman dapat dijadikan pedoman atau pengetahuan untuk belajar ke arah yang lebih baik. Dapat bereksplorasi dan berpetualang dapat menambah pengalaman. Yang terakhir, adanya kemauan untuk belajar. Seseorang yang mau belajar dari kegagalan dan pengalamannya membantu untuk dapat menguatkan cara pandangannya terhadap dirinya dan orang lain. Bagaimana ia harus bertingkah laku dan berkata itu didapat dari seorang yang mengasah dirinya dengan belajar terus-menerus. Selanjutnya, rekayasa ide. Karena masih banyak siswa yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan kemampuan yang ia punya, maka kami mengangkat topik permasalahan usaha pengembangan diri peserta didik sebagai wujud penyesuaian diri di era 4.0. Dalam perkembangan zaman sekarang, kita harus mampu mempergunakan teknologi dengan baik dan maksimal. Di era 4.0 ini, kita dapat mengembangkan kemampuan diri di bidang seni dan memadukannya dengan teknologi. Apalagi makin banyak anak yang berbakat dalam membuat desain, editing video, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan teknologi. Di zaman sekarang penuh dengan keterbatasan karena pandemi, sekolah dapat memperkenalkan kegiatan pengembangan diri siswa menggunakan media sosial agar siswa makin tertarik. Dan kiranya pengembangan diri pun harus mampu mencakup bidang apapun demi meningkatkan kemampuan anak. Penerapan ide. Sebelum masuk ke dalam ekstrakurikuler, terlebih dahulu siswa menjawab formulir yang membahas seputar pengembangan bakat, apa yang disukai siswa, dan apa kemampuan siswa yang perlu diketahui, karena masih banyak ekstrakurikuler yang tidak mencakup bakat siswa lainnya. Seperti ekstrakurikuler zaman sekarang hanya berpusat pada bidang olahraga, seni, tari, atau akademik. Padahal banyak lagi pengembangan bakat yang belum ada di sekolah seperti teater, sastra, dan komputer. Sekolah juga dapat memperkenalkan pengembangan bakat di sekolah dengan sebuah blog atau video yang diunggah di media sosial atau internet. Bidang teknologi juga dapat dijadikan sebagai ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler mahir komputer ataupun radio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan upaya atau cara penyesuaian diri yang baik bagi para peserta didik. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan sesuai dengan pribadi peserta didik. Salah satu upaya penyesuaian diri adalah mau belajar dan mencoba serta mengembangkan apa yang memang kita bisa lakukan. Terkadang manusia merasa ingin sebanding dengan orang lain dan mengembangkan kemampuan yang tak bisa ia kembangkan dan pertanggungjawabkan. Ekspektasi ini bisa menjerumuskan ke hal yang negatif, di mana kita mulai kecewa, sedih, dan bahkan frustasi. Ini seringkali dialami oleh para peserta didik yang belum tahu apa kemampuannya dan di mana dia pantas untuk berkembang. Upaya penyesuaian ini dapat dilakukan oleh pribadi peserta didik yang didukung oleh pihak sekolah maupun orang tuanya. Baik, yang kedua adalah penyesuaian diri dengan cara belajar. Individu memperoleh banyak pengetahuan melalui cara belajar dan keterampilannya dan dapat membantunya menyesuaikan diri. Misalnya, contohnya seorang anak yang terus meningkatkan kemampuannya dalam melukis untuk menjadikan dia terampil dalam melukis. Baik, yang ketiga ada penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi. Individu mencari berbagai cara untuk menyesuaikan dirinya dengan situasinya saat ini sebagai suatu pengalaman. Misalnya di zaman sekarang ini tugas video seringkali diberikan oleh guru kepada siswanya. Seorang siswa yang merasa kurang mampu dalam mengerjakan tugas video, maka ia akan terus menggali informasi bagaimana cara membuat video yang baik. Dan sebagai tenaga pendidik pun harus senantiasa membantu dan memberikan bahan untuk membuat video. Baik, penyesuaian diri selanjutnya adalah pengendalian diri. Penyesuaian diri yang lebih berhasil jika disertai dengan kemampuan yang memiliki tindakan yang tepat dan pengendalian diri secara tepat. Misalnya seorang anak yang menahan dirinya untuk tidak mencontek di saat ujian dan meminta jawabannya kepada temannya. Pengendalian diri
peserta didik tidak terlepas dari bagaimana cara orang tuanya mendidik dan bagaimana guru-gurunya menanamkan nilai-nilai sosial kepada anak didiknya. Kesimpulannya adalah pengembangan diri adalah sebagai wadah untuk mengekspresikan segala kemampuan kita yang merupakan upaya untuk menyesuaikan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses untuk membentuk potensi, minat, dan bahkan karakter perilaku individu melalui pembelajaran dan pengalaman yang kita lakukan secara berulang kali untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan yang kita punya.